Halo semuanya, ketemu lagi bersama kakak Maria Winda. Di video part 1 kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Nah, di video part 2 ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Kita ingat-ingat lagi waktu pelajaran SD, bilangan pecahan itu yang seperti apa? Yang ada per-perannya itu ya teman-teman. Oke, misalkan di sini ada roti. Kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Ya, dibagi jadi 4. Kemudian rotinya dimakan 1 bagian dari 4. Berarti banyak kue yang tersisa adalah 3, ya kan? Yang nggak kemakan kan ada 3. 3 dari 4 bagian, atau ditulis 3/4. 3 dari 4 bagian, gitu ya. Kalau banyak kue yang dimakan adalah 1 dari 4 bagian kue, atau ditulis 1/4. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak kue yang dimakan adalah 1 dari 4 bagian. Kalau banyak kue yang tersisa adalah 3 dari 4 bagian. Oke. Nah, pecahan kan bisa kita tulis dalam bentuk ini ya, A per B, ya kan? Masih ingat nggak yang A ini disebut apa? Disebut pembilang. Yang bawah B ini disebut penyebut. Yang atas disebut pembilang, yang bawah penyebut ya, pembilang per penyebut. Atau ini dinamakan juga numerator. Penyebut disebut juga denominator. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, masih ingat nggak gimana kita menjawab ini? Nyatakan bagian yang diarsir ke bentuk pecahan. Yang ditanya adalah bagian yang diarsir. Berarti gimana? Kita hitung dulu ya, yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 per berapa jumlah semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini bagian yang diarsir ada berapa? Ada 3. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu ya. Yang ini berapa? 2 per 1, 2, 3, 4. 4. Yang ini 1/4, ya kan? Yang ini 1/2. Yang ini 2/4. Mudah ya. Kalau ditanya bagian yang diarsir, berarti kalian ngitung berapa bagian yang diarsir per banyaknya bangun semuanya itu ada berapa. Kalau nanti ditanya bagian yang tidak diarsir, ya berarti kalian ngitung yang tidak diarsir ada berapa per hitung semuanya itu ada berapa. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian membandingkan pecahan. Masih ingat nggak gimana cara membandingkan pecahan? Kita kali silang ya. 4 kita kalikan ke sini, 8 kalikan ke sini. 4 kali 1, 4. 8 kali 1, 8. Kemudian kita tinggal bandingkan deh, 4 sama 8, banyak yang mana? Banyak 8 ya, berarti tandanya gimana? Kayak gini. Ya, yang banyak dimakan ya. Bagian mulutnya ini ada di angka yang paling banyak. Contoh lagi yang ini. Ini kita kali silang, 4 kali 1, 4, 2 kali 2, 4. 4 dan 4 berarti sama ya. Berarti tandanya sama dengan gitu. 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. Berarti tandanya gimana? Kayak gini ya. Oke. Yang ini gimana? Sama ya, kali silang aja. 2 kali 4, 8. 7 kali 1, 7. Mana yang lebih besar? 8. Berarti tandanya kayak gini. Yang ini 3 kali 5, 15. 6 kali 2, 12. Mana yang lebih banyak? 15 ya. Tandanya berarti kayak gini lagi. 2 kali 4,
8. 8 kali 1, 8. Sama ya angkanya, berarti tandanya sama dengan. Kayak gitu teman-teman. Nih ya, contoh yang setengah dan 2/4 kok bisa sama sih? Karena bentuknya kayak gini teman-teman. Kita lihat contoh yang sebelumnya. Dari satu persegi ini, dari satu roti, kita bagi 2. Dimakan 1. Jadinya setengah kan yang dimakan. Yang ini kan juga kita bagi lagi, dari satu roti yang dimakan ini kita bagi lagi jadi 2. Yang nggak dimakan kita bagi lagi jadi 2. Bentuknya kan masih sama, ukurannya masih sama gitu teman-teman. Jadi setengah dan 2/4 itu sama dengan, ya. Oke, sekarang kita coba mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil. Nah, ini kita ingat-ingat lagi pelajaran waktu SD. Masih mudah ini. Diketahui ini 5/6, 1/6, 3/6, 4/6, 2/6. Gimana ngurutinnya? Ini kan penyebutnya sudah sama semua, ya kan? Sama-sama 6. Atasnya beda-beda. Pembilangnya beda-beda. Berarti kita tinggal urutkan aja dari atas ini yang terkecil, berarti dari 1/6 ya. Kemudian 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini penyebutnya beda, tapi pembilangnya sama. Gimana tuh? Kalian boleh samakan dulu penyebutnya, atau kalau atasnya ini sama, kalian boleh bayangin kayak gini nih. Misal, kalian punya satu roti. Kalian bagi 3. Misal yang ini ya. Kalian bagi 3. Terus kalian makan deh salah satu potongannya. Ini kan sepertiga. Kalian bandingkan dengan satu roti, kalian bagi 2. Kalian makan satu bagiannya. Nah, roti yang kalian makan itu lebih banyak yang ini atau yang ini? Yang ini ya, berarti setengah itu lebih besar dari sepertiga. Berarti gimana? Berarti kita urutkan bawahnya ini dari yang terbesar gitu ya. Berarti dari yang terbesar ini berapa? 1/6, kemudian 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Kayak gitu. Yang ini atasnya sama tapi bawahnya beda-beda. Sama kayak ini ya, kita tinggal urutkan penyebutnya dari yang terbesar. Berarti 4/10, 4/9, 4/7, 4/6, dan yang terakhir 4/5. Kayak gitu. Nah, kalau ini pembilang dan penyebutnya beda semua, berarti gimana? Kalau kayak gini, mau nggak mau kalian harus menyamakan penyebutnya. Masih ingat nggak cara menyamakan penyebut itu gimana? Kita cari angka yang bisa dibagi oleh 2, 5, dan 4. Berapa coba? 20 ya. Nah, selanjutnya 20 dibagi 2 berapa? 10. 10 kali 1, 10. Kemudian 20 dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8. 20 bagi 4 itu 5, 5 kali 3, 15, 20 bagi 5, 4, 4 kali 4, 16, 20 bagi 2, 10, kali 3, 30. Nah, penyebutnya sudah sama semua nih. Berarti kita tinggal urutkan saja yang atas dari yang terkecil. Berarti dari berapa? 8/20, ya kan? Terus berapa? 10/20, 15/20, terus 16/20, lalu 30/20. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalian boleh kembalikan lagi ke bentuk yang semula ini ya. Tadi 8/20 itu kan sama dengan 2/5. Berarti ini kita tulis 2/5. 10/20 sama dengan setengah. 15/20 sama dengan 3/4.
16 per 20 sama dengan 4 per 5. Kemudian yang terakhir 30 per 20 sama dengan 3 per 2. Kayak gitu. Yang ini kita samakan dulu ya penyebutnya, sama kayak atas. Karena kan ini penyebutnya beda semua, atasnya juga beda semua. Kita samakan dulu. Cari angka yang bisa dibagi 5, 2, 10, dan 30. Berapa? 30 ya. 30 kali 5, 30 bagi 5, 6. 6 kali 3, 18. 30 bagi 2, 15. 15 kali 1, 15. 30 bagi 10, 3. 3 kali 4, 12. 30 bagi 10, 3. 3 kali 2, 6. 30 bagi 30, 1 kali 1. 1 kali 1, 1. Nah, kita urutkan ini dari yang terkecil, ya kan? Bawahnya kan udah sama nih. Kita tinggal urutkan aja atasnya dari yang terkecil. Berarti berapa? 1 per 30, kemudian 6 per 30, kemudian 12 per 30, 15 per 30, dan 18 per 30. Nah, kalian boleh kembalikan ini ke bentuk yang awal ya. Berarti ini nanti akan, ini ya, di bawah sini, akan sama dengan 1 per 30, ya kan, 1 per 30. Kemudian yang kedua berapa? 6 per 30. 6 per 30 sama dengan 2 per 10. 12 per 30 sama dengan 4 per 10. Kemudian 15. 15 per 30 sama dengan setengah. 18 per 30 sama dengan 3 per 5. Kayak gitu teman-teman. Jadi hasil dari mengurutkan, dari hasil urutan dari yang terkecil adalah ini. Atau ini juga nggak apa-apa. Kalian boleh tulis yang ini juga nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Kita ingat-ingat lagi mata pelajaran matematika waktu SD ya. Misalkan 3 per 10 ditambah 4 per 10, hasilnya berapa? Ini kan penyebutnya udah sama nih, sama-sama 10. Berarti kalau penyebutnya udah sama, atasnya tinggal kita tambahkan. 3 tambah 4 berapa? 7 per 10. Bawahnya tetap ya, jangan ditambah, jangan jadi 20. Tapi bawahnya tetap 10 ya. Yang ditambah hanya atasnya. Kalau yang ini, penyebutnya beda. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Yang terpenting dari menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan adalah penyebutnya harus sama ya, baru bisa kita tambahkan. Kita samakan dulu penyebutnya. Cari angka yang bisa dibagi 5 dan 3, berapa? 15 ya. 15 bagi 5, 3. 3 kali 2, 6. 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Nah, udah sama nih penyebutnya. Berarti kita tinggal tambahkan 6 tambah 5. 11 per 15. Jangan ditambah loh yang ini, yang bawahnya jangan ditambah. Oke, kita lanjut lagi. 2 per 4 ditambah 2 per 6 ditambah 2 per 3. Gimana tuh? Beda kan penyebutnya? Kita samakan dulu. Cari angka yang bisa dibagi 4, 6, dan 3. Berapa coba? 12 ya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 2, 4. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, ini penyebutnya udah sama. Berarti atasnya tinggal kita tambahkan. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 8, 18 per 12. Bisa kita sederhanakan. Berarti jadi berapa ini? Kita bagi 2, jadi 9. Bagi 2, jadi 6. Bagi 3, 3 bagi 3, 2. Berarti 3 per 2. Kalian boleh jawab sampai 18 per 12. Atau boleh sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nggak apa-apa, oke? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. 7 per 11 dikurangi 5 per 11. Sudah sama kan ini penyebutnya? Berarti tinggal kita kurangi deh atasnya. 7 kurangi 5 berapa? 2 per 11 ya. Jangan per 0. Bawahnya ini tetap ya. Oke. Yang ini 2 per 5 dikurangi 1 per 3. Gimana nih? Penyebutnya kan masih berbeda. Kita samakan dulu. Angka berapa yang bisa dibagi 5 dan 3? 15 ya. 15 bagi 5 tadi 3. 3 kali 2, 6. 15 bagi 5. 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 1, 5. Nah, penyebutnya udah sama nih. Tinggal kita kurangkan atasnya. 6 kurangi 5. 1 per 15. Contoh yang ini. Kita samakan dulu penyebutnya.
Kan beda-beda nih, samakan dulu. Berarti kita samakan jadi 12, 12 dibagi 4, 3, 3 kali 3, 9, 12 bagi 6, 2, 2 kali 1, 2, 12 bagi 3, 4, 4 kali 1, 4. Berarti gimana? Tinggal kita kurangi ya, atasnya 9 dikurangi 2 itu 7, 7 kurangi 4, berapa? 3, 3 per 12. Atau bisa kita sederhanakan jadi 1 per 4. Ya, ini atasnya kita bagi 3, bawahnya kita bagi 3. Kayak gitu teman-teman. Oke, contoh lagi. Kalau yang ini gimana? 2,25 ditambah 25% ditambah 1,5. Gimana nih? Gimana coba? Kita ingat-ingat lagi ya. Mengubah desimal ke pecahan biasa. Misal 1,05. Kita ubah ke bentuk pecahan gimana? Masih ingat nggak? Tinggal kayak gini ya. Kita tinggal tulis semua angkanya 105 per, tinggal hitung di belakang koma itu ada berapa angka? Ada 2 angka, berarti per 100, nolnya 2, kayak gitu ya. Kalau yang ini berarti 27 per 10 gitu ya. Kan di belakang koma 1 angka, berarti kita nolnya 1, kayak gitu. Yang ini berarti 567 per 100. Yang ini 7123 per, di belakang koma ada 3 angka, berarti nolnya 3, 1000, kayak gitu teman-teman. Contoh yang ini, mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Persen itu apa sih? Persen itu per 100 ya. Simbol persen itu kayak gini. Kalau kita ubah ke pecahan, berarti ya tinggal 25 per 100. 7%, 7 per 100. 50%, ya 50 per 100. Kayak gitu. Kemudian ada juga selain persen, yaitu per mil. Per mil itu per 1000. Simbol per mil itu kayak persen, tapi bawahnya ini ada 0 satu lagi ya. Kalau 7 per mil berarti gimana? Ya 7 per 1000. 50 per mil ya 50 per 1000. Kayak gitu. Kemudian terakhir, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran itu ini ya, yang kayak gini, yang terdiri dari bilangan bulat untuk pecahan. Ya, kalau kayak gini kita ubah ke pecahan biasa gimana? Ya kayak gini, 2 kita kalikan 1, kemudian nanti berapa hasilnya ditambah dengan atasnya ini, bilangan yang atas. Berarti gimana nih? 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, per bawahnya tetap yang ini ya, per 2. Yang ini, berarti 4 kali 2, berapa? 8, 8 tambah 3, 11 per 4 ya, bawahnya tetap ini pakainya. Yang ini 6 kali 5, 30 tambah 1, 31 per berapa? 6, kayak gitu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke soal yang ini. 2,25 ditambah 25% ditambah 1,5. Kita ubah ke bentuk pecahan semua dulu ya. Berarti 2,25 ini kan 225 per 100 ditambah 25%, 25 per 100 ditambah 1,5. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 per 2 ya. Kemudian bawahnya kan masih beda nih, penyebutnya masih beda, berarti kita samakan dulu. Cari angka yang bisa dibagi 100 dan 2 berapa? 100 ya. 100 bagi 100, 1 kali 225, 225. Kita tambah 100 bagi 101, 1 kali 25, 25. 100 bagi 2 berapa? 50, 50 kali 3, 150. Nah, tinggal kita tambah deh, 400. Nah, 400 per 100 sama dengan 4 ya. Nolnya bisa kita coret nih. Kayak gitu teman-teman. Oke, yang ini 3,15 ditambah 75 per mil dikurangi 8 per 10. Gimana? Sama ya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 3,15 jadi 315 per 100. Kita tambah 75 per mil, berarti jadinya 75 per 1000. Kita kurangi 8 per 10. Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa nih bawahnya? 1000 ya. 1000 bagi 100, 10 kali 315, 3150. Ditambah 1000 bagi 1001, 1 kali 75, 75. Kurangi 1000 bagi 10, 100, 100 dikali 8, 800. Kita hitung hasilnya. 2425 per 1000. Kayak gitu teman-teman. Oke. Kita ke soal cerita. Pak Ahmad memanen 102 buah mangga. Ternyata sepertiga bagian buah mangga yang dipanen itu busuk.
Berapa banyak buah mangga yang tidak busuk? Gimana coba? Kita cari dulu ya, mangga yang busuk ada berapa? Mangga yang busuk kan sepertiga bagian dari ini kan? 102. Berarti yang mangga busuk ada 102, kita kalikan dengan sepertiga. Hasilnya berapa? Ini sama saja dengan 102 kita bagikan 3. Berapa? 34. 34 mangga busuk. Lah berarti mangga yang tidak busuk ada 102 kita kurangi 34 berapa? 8 6 100 enggak ya. 68. Gini teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke mengalihkan dan membagi bilangan pecahan. Tadi kan kita sudah penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita mengalihkan dan membagi. Kalau mengalihkan dan membagi kita gampang teman-teman ya. Walaupun penyebutnya beda, itu nggak masalah. Karena kalau mengalihkan kita tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Kayak gitu. Kalau ini 4/5 dikali setengah, ya 4 kali 1 berapa? Dibagi 5 kali 2. Hasilnya berapa? 4/10. Kayak gitu. Atau kita sederhanakan lagi, jadi 2/5 ya. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Kayak gitu. Yang ini juga sama ya. Kita kalikan atas kali atas kali atas, bawah kalikan dengan yang bawah. Berapa nih? 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8. 7 kali 2, 14, 14 kali 3, 42. Kita sederhanakan. Kita bagi 2, berapa? 4, bagi 2, 21. 4/21. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau ada yang kayak gini, kita ubah dulu. Kita ubah dulu mereka ke bentuk pecahan biasa yang kayak gini ya. Berarti ini 5/6 toh, yang ini kita kalikan, yang ini kita ubah dulu. 3 kali 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4/3 ya. Kali 7%, berapa? 7/100. Baru deh kita kalikan atas kali atas kali atas, bawah kali bawah kali bawah. 5 kali 4, 20, 20 kali 7, 140. Dibagi 6 kali 3, 18. 18 dikali 100, 1800. Bisa kita sederhanakan, nolnya kita coret ya. Kemudian atas kita bagi 2 berapa deh? 7, bawah kita bagi 2, 90. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa ya, berarti 7/90. Kayak gitu. Yang ini, sama ya, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. 0,05, kita ke bentuk pecahan biasa jadi berapa? 5/100. Kita kalikan, ini berapa berarti? 5 kali 2, 10, 10 tambah 4, 14. Per berapa? Per 5, betul ya? Terus dikali 65%, 65/100. Kita kalikan deh. Hasilnya berapa? 4.550 per 50.000. Jadi kita bisa sederhanakan, nolnya coret, kemudian ini dibagi 5, berapa? 91 ya. Dibagi 5, ini 1000. Berarti 91/1000. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau pembagian gimana nih? 2/5 dibagi 1/3. Gimana coba? Kalau pembagian itu sama saja dengan seperti ini. 2/5, ya ini 2/5. Dibagi 1/3 akan sama saja dengan dikali 3/1. Kita balik ya. Nah, terus tinggal kita kalikan deh. 2 kali 3 berapa? 6. 5 kali 1, 5. Kayak gitu. Nah, kalau kalian bingung kenapa kok dibagi 1/3 bisa sama dengan dikali 3/1, karena kayak gini, ini kan 2/5 dibagi 1/3, bisa ditulis kayak gini ya. Kayak gini, boleh kan? Nah, kalau kakak kalikan dengan 3/1 per 3/1, boleh nggak? Boleh ya, karena ini kan 3/1, kita bagi 3/1, hasilnya kan 1. Nah, ini sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah, berapa? 2 kali 3, 6 per bawahnya 5. Kita bagi dengan 1 kali 3, berapa? 3, 3 kali 1, 3. Hasilnya berapa?
6/5 dibagi 3 bagi 3, 1. 6/5 dibagi 1 ya 6/5. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ini nih, 4/7 dibagi 2/4. Ya sama ya, 4/7 kita kalikan 4/2 dibalik ya. Sama dengan berapa? 4 kali 4, 16/7 kali 2, 14. Bisa kita sederhanakan jadi 8/7 ya, atau ke bentuk atau bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran, jadinya 1/7 kayak gitu. Yang ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, 5/100 dibagi, ini kita ubah lagi 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5/3. Nah terus baru deh kita ubah ke bentuk perkalian, dikali berapa? 3/5 ya. Nah berapa nih? 5 kali 3 15, 100 kali 5 500. Bisa kita sederhanakan jadi 3/100 ya, atau dari sini juga bisa nih. Ini kan atasnya 5 bawah 5 kan bisa kita coret ya, jadinya 3/100 kayak gitu. Oke, yang ini kita suruh mengerjakan yang ini dulu. 2/3 dibagi 7,25. Kita tulis dulu 2/3 dibagi 7,25 jadi 725/100 ya. Kemudian dibagi 2, 2/5. Berarti berapa? 5 kali 2, 10, 10 tambah 2, 12/5 gini ya. Kita ubah ke bentuk perkalian. 2/3 dikalikan dengan 100/725. Ini juga bisa kita ubah langsung aja nih, 5/12 kayak gitu. Hasilnya berapa nih? Ini bisa kita sederhanakan dulu ya. 2 sama 12 kan 6. Terus nanti yang ini kita bagi 2, 50. Ini bagi 2 jadi 3. Oke, 50 kali 5 250 dibagi 3 kali 3 9, 725 dikali 9. Hasilnya berapa? 6.525 itu. Atau kita bisa sederhanakan lagi nih, dibagi 5 berapa? 50, yang ini dibagi 5 1.305 ya. Oke, masih bisa disederhanakan lagi nih ternyata. Kita bagi 5, ini 10 bagi 5 berapa? 261 ya, 261. Berarti 10/261 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh cerita. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya sekolah anaknya, ia menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja di dapur, ia menggunakan uang sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan bagian belanja dapur? Gimana nih teman-teman? Oke, kita coba cari dulu untuk biaya sekolah anaknya itu berapa rupiah sih? Kita cari dulu ya. Kan biaya sekolah itu 4/5 dari gaji 1 bulan. Nah, gaji 1 bulan diketahui 2 bulan. Berarti 1 bulannya berapa? Setengah dikali 3 juta, iya kan? Oke, ini 1 bulannya itu setengah dikali 3 juta. Atau 3 juta per 2, iya kan? Nah, kemudian untuk biaya sekolah kan 4/5 dari gaji 1 bulan. Ya berarti 4/5 kita kalikan dengan gaji 1 bulan. Nah, hasilnya berapa nih? Oke, kita hitung ini dulu. Ini akan jadi 4/5 dikalikan dengan 1.500.000 sama dengan, ini bisa kita bagikan, ini 5 berarti 4 kali 3 berapa? 12, berarti 1.200.000. Untuk biaya sekolah itu 1 juta
200.000. Nah, untuk kebutuhan belanja di dapur, ia menggunakan sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Ya berarti untuk belanja dapur, tinggal kita kalikan ya, 1,5 dikali biaya sekolah. Biaya sekolah kan tadi ini toh. Berarti 1,5 dikalikan 1.200.000. Hasilnya berapa? Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 1 itu 3. 2 kali 1 2. 2 tambah 1 3. 3 per 2 kali 1.200.000. Berapa nih? Kita coret. Ini 6 toh. 3 kali 6 berapa? 18. Nolnya ada 5. Nah, berarti untuk keperluan belanja dapur, ia menghabiskan uang sebesar 1.800.000, teman-teman. Oke, kita contoh lagi. Seorang pemain sirkus berjalan di atas tali sepanjang 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai setengah meter. Berarti, berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Ini kan misal tali 10 meter ya. 10 meter, kita coba buat 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 meter di sini. Ini 0 meter, ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali melangkah, ya setengah meter nih. Dia melangkah pertama tuh cuma sampai sini. Berarti, supaya sampai ke 10 meter ini, dia harus melangkah berapa kali? Ya tinggal 10 meter dibagi setengah ya. Sama dengan, kalau pembagian kan bisa kita ubah jadi bentuk perkalian toh, dikali berapa? 2 per 1, ya kan? Sama aja dengan 10 dikali 2, berapa? 20. Kalau nggak percaya, kalian hitung nih. Sekali melangkah kan setengah meter. Berarti nih, 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk pecahan ya, A per B, dengan A dan B-nya ini bilangan bulat dan B-nya ini tidak sama dengan 0. Contohnya gimana? Ya contohnya kayak 2 per 3, 4 per 6, 7 per 100, kayak gitu yang bentuknya pecahan gitu ya. Kalau bilangan bulat, bilangan rasional juga bukan? Contohnya 2. Apakah 2 ini bilangan rasional? Iya ya, karena 2 ini kan bisa kita nyatakan dengan 2 per 1, ya kan? Atau bisa kita nyatakan lagi dengan 4 per 2, iya kan? 4 dibagi 2 kan 2 nih. Atau kita bisa nyatakan lagi dengan 8 per 4, ya. Kita bisa menyatakan angka 2 ke dalam bentuk A per B. Jadi bilangan bulat itu termasuk bilangan rasional. Nah, kalau teman-teman ingat di video part 1 kan ada bagan tuh. Kayak gini nih, bilangan rasional. Terus dikelompokkan lagi jadi 2. Bilangan bulat dan bilangan pecahan, ya kan? Jadi, bilangan bulat ini termasuk bilangan rasional. Masih ingat nggak bilangan bulat itu yang gimana? Bilangan bulat itu ya bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif ya. Yang bulat tapi. Kayak negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kayak gitu, teman-teman. Contoh lagi nih, akar 4. Apakah ini bilangan bulat? Bilangan bulat ya, karena akar 4 itu sendiri kan 2 toh. 2 itu tadi bisa dinyatakan ke dalam ini. Gitu teman-teman. Jadi akar 4 ini juga merupakan bilangan rasional. Contoh lagi, akar berapa ya? 81 deh. Apakah ini termasuk bilangan rasional? Termasuk ya. Berapa? 9. Iya kan? Contoh lagi, akar pangkat 3 dari 27. Apakah ini bilangan rasional? Iya, karena akar pangkat 3 dari 27 itu kan 3 toh. 3 itu bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Kayak gitu teman-teman. Contoh yang bukan bilangan rasional itu gimana? Contohnya akar 2. Akar 2 itu berapa coba? Akar 2 itu 1,4142 titik.
masih bilangan desimal, dan ini nggak bisa kita ubah ke bentuk pecahan. Kayak gitu, sama halnya dengan akar 7, akar 3, itu bukan bilangan rasional ya, ini bukan bilangan rasional. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, ternyata materinya sudah habis. Belajar hari ini kakak cukupkan sampai sini. Jangan lupa di kolom deskripsi ada latihan soal. Adik-adik bisa coba. Di sana kakak sudah menyediakan pembahasannya sekalian ya untuk latihan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.